wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga. Sehari-hari kegiatan saya memasak, ibu rumah tangga lah. Ngurus rumah tangga, ngurus cucu, ngurus anak, jualan, dagang saya. Kegiatan saya di rumah, Rumah tangga, ngantar jemput anak sekolah, ngantar les. Kegiatan saya di dalam rumah itu ya seperti mendidik anak lah di rumah, misalnya mengarahkan anak, mengajari anak ketika mereka lagi belajar. Dan kegiatan saya di luar, saya kebetulan saya guru, saya mengajar. Dan saya di rumah sehari-hari pertama mengurus anak-anak saya rumah tangga. Saya ada jualan kecil-kecilan gitu, jualan jajanan anak-anak, ada es kayak gitu ya. Mau kegiatan keluar gitu, kadang belanja terus ke pajak gitu. Kalau di luar rumah kita jualan, di dalam rumah ya bersih-bersih jualan kita untuk dibawa ke pasar. Merapi-rapi di rumah, jaga kebersihan, dan selalu menyuruh belajar di rumah seperti itu. Sebagai seorang ibu ya, biasa di rumah sebagai ibu rumah tangga. Begitu kalau misalnya kayak ngajar anak lah, ngaji rumah, belajar. Itu aja sih. Kalau malam saya bantu suami jualan jamu malam. Itu 1 minggu sekali biasanya, setiap hari Kamis ataupun sebulan sekali ada pemilihan akbar sekecamatan bukan. Kegiatan saya sehari-hari kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak, mengurus anak-anak. Kalau di luar rumah seperti ibu-ibu pada umumnya mengikuti pengajian. Setelah itu ya kembali lagi ke rumah mengurus anak-anak. Itu biasa kan masih sekolah SD, pulangnya itu yang kita nggak tentu karena di sekolahnya juga banyak ekskulnya. Dia suka ekskul paskibra, nari, dia suka, jadi pulangnya kadang memang sampai sore. Kalau udah di rumah ya udah istirahat, dia habis maghrib kan ada ngaji, nanti malam kami ada kayak musyawarah keluarga gitu kan. Pekerjaan sehari-hari ya dari bangun tidur, lanjut beres-beres rumah, masak, mengurus anak. Siangnya saya bekerja. Saya kerja di rumah sakit bagian laundry sih. Saya dinasnya masuk pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari kalau masuk siang dari jam 1 sampai jam 9 malam. Nyaman sih karena memang mungkin dalam tim bekerja sama dengan yang baik kan gitu. Kalau dukanya sih ya tekanan, namanya juga kerja sama perusahaan kan nggak bisa libur atau apa sembarangan kan gitu. Kalau di rumah suka dukanya karena saya single mom, jadi ya agak-agak gimana lah gitu loh Pak. Kegiatan anak saya beres-beres belajar, les, bantu saya di rumah, nyapu, beresin rumah, belajar dan les ekstrakurikuler di luar rumah. Iya. Kalau kegiatan anak saya sih di sekolah, kalau di rumah dia itu bermain. Itu kalau pas ada jadwal sholat, tepat waktu sholat. Kegiatan anak saya itu selain pergi les bimbel setiap hari Senin, Rabu, Jumat bimbel, kemudian setiap hari Senin mereka mau ada kegiatan di luar, itu sore jam 7 itu kegiatan futsal, dan kemudian hari Senin, Selasa, Jumat, dan Minggu itu ada kegiatan karate. Kegiatan anak saya di luar sekolah kalau pas masih SD gitu ya, dia jam 3 sampai ke tengah 5 itu les. Dari Selasa, Kamis, dan Sabtu 3 kali dalam seminggu. Bersihkan rumah, belajar, dan seperti itu. Kalau di luar rumah, lingkungan pekarangan di tempat saya, di tempat kami ya paling bermain di sekitar rumah. Habis itu pulang itu aja, nggak ada tempat-tempat
lain. Ya, Kalau di kesalahan. sekolah bisa kita bilang baiklah, cuma nggak pada namanya anak-anak. Kalau kemarin masih sekolah di SD, ya dia nanti kalau pagi sekolah, nah ya nanti kalau udah selesai sekolah dia pulang, ataupun kalau ada ekskul ya dia ikut ekskul, karena kebetulan sekolahnya di SD itu terlalu banyak ekskul kan, bukan terlalu, memang banyak ekskulnya, drama, teater, lain-lain, artis. Dan dia salah satunya ikut teater, nah ekskul mengaji di situ ada khusus kalau siang seminggu berapa kali itu ada ngaji dari sekolah. Favoritnya biasanya dia mainnya teater Pak, drama. Ya. Kalau di rumah deh bantu saya di rumah, bantu kerjaan mamanya, dia jaga adiknya. Kebetulan adiknya masih kecil kan, masih TK, jadi ya dia bantu lihat-lihat. Kalau mamanya bantu ayahnya jualan, dia jaga adik. Kajian kan kalau habis maghrib itu ada ngaji Al-Quran, Iqra, nanti ba'da isyanya diisi lagi nanti baca kisah-kisah sahabat, nabi-nabi. Kalau dalam sekolah saya sih belum gitu, nggak gitu tahu lah, cuma sedikit dengar-dengar dari guru atau apa gitu. Kalau dalam perilaku sih masih dibilang baik, dalam prestasi sih masih dibilang baik, dibilang bodoh sih enggak, dibilang pintar juga enggak, ya sedang-sedang ya kan Pak. Cuman agak malas dalam sekolah, kurang rajin di satu. Malah dalam apa? Malah berangkat malas untuk ke sekolah. Belajar di rumah sih agak ribet, namanya juga anak laki-laki yang mungkin agak main, apalagi sekarang udah ada gadget, main HP terus. Terkadang ya kayak mana ya Pak? Dibilang mau marah sih susah juga ya, dinasehati lah pastinya kan dengan cara yang baik kan gitu. Kalau di rumah selama saya bekerja ya kadang mereka yang membantuin pekerjaan rumah kalau di sana nggak ada, ataupun beres-beres rumah atau cuci piring, ngapain adiknya kan gitu. Selebihnya itulah main HP. Lebih aktif olahraga bola lah, mau futsal, sepak bola, dia lebih senang gemar itu lah. Kemauan sendiri, ingin sukses, ingin belajar yang lebih maju lagi, dan ingin disiplinnya, ingin lebih mandiri untuk sekolah di sini, SMP Negeri 45 ini. Alasan saya memasukkan anak saya ke 45, jarak rumah dekat dari sekolah, nggak ada biaya, sendiri biaya. Dekat dengan sekolah, dengan rumah. Jadi supaya tidak terlalu jauh perjalanan. Misalnya kalau kita mau sekolah dari jauh kan udah duluan adalah anak-anak itu. Jadi kita lebih baik kita ambil jalur yang terdekat di mana anak kita yang mau dibina. Mungkin banyak saya dengar di luaran sana SMP 45 itu sekolah yang bagus untuk dalam kurikulum, katanya sekarang itu kurikulum merdeka. Rumah kami dekat ke Sempeling, terus satu menghemat biaya, terus lumayan lah membantu kehidupan karena suami saya pun supir angkot. Jadi baratnya kalau sekolah di sini kan nggak kalah banyak beban biaya, membayar uang sekolah, uang transport. Jadi saya terbantu sekolah anak saya bisa di sekolah di sini. Terus tetangga-tetangga saya juga kebanyakan sekolah di sini. Jadi saya dengar sekolah ini juga bagus juga karena udah banyak alumni dari sini. Yang masih sekolah di sini pun masih banyak. Saya daftarkan anak saya di sini karena dekat juga dari rumah. Alasannya satu, jalannya bagus karena kakaknya dari sini sekolah. Jadi saya tengok SMP 45 ini bisa saya kontrol karena kebetulan saya kan jualan di situ. Aku tengok di sini anak-anaknya nggak pada bandel-bandel karena kebetulan saya kan sering-sering lewat sini, nggak ada yang bolos aku tengok. Jadi makanya saya terfokus ke sini aja sekolahnya gitu. Dan guru-gurunya pun baiklah. Karena udah tahu kita kan anak kita dari yang paling besar di sini. Karena saya lihat satu lokasi strategis, nggak terlalu jauh dari rumah. Udah gitu antar jemputnya gampang kan. Ya udah gitu saya dengar gitu kan dari tetangga katanya disiplin, gurunya pun bermasyarakat, istilahnya enggak terlalu posesif sama anak. Seharusnya adalah untuk sama orang tua itu komunikasi yang baik. Komunikasi
berprestasi. Saya anaknya tambah rajin belajarnya Pak, kan sayang dari sekolah SD itu, karena mungkin Bapak pernah dengar sekolah SD-nya ya kan, dari situ kalau bisa dibilang di situ memang sekolahnya seperti ya SD plus kalau kita bilang gitu. Plusnya itu bukan untuk yang soal biaya, bukan untuk pendidikannya, saya salut gitu. Jadi saya harap di sekolah ini ya seperti itu juga gitu kan, harapan saya gitu. Tahun 97 saya alumni sini. Jadi saya alhamdulillah sedikit banyaknya tahu gitu kayak mana. Tapi ya nggak tahu lah kok guru-gurunya sekarang udah beda ya. Tapi guru-gurunya udah beda. Dan insya Allah mudah-mudahan lebih kreativitasnya lebih tinggi ya kan, cara didiknya. Karena waktu saya masih di sini, alhamdulillah guru-gurunya masya Allah kali gitu. Jadi saya nggak ragu masukkan ke sini. Satu, biaya lebih murah, lebih ringan kan gitu. Biaya sekolah. Sekolah karena saya juga sendiri mencari kan, penghasilan juga pas-pasan kan gitu. Ya, makanya saya lebih memilih ke negeri 45 ini gitu. Soal biaya lah salah satunya. Lebih dekat dari rumah, jadi saya kapan aja biasanya saya bisa ngantar kalau mau kerja atau apa kan gitu, lebih gampang lah. Saya titip anak saya di sekolah ini, saya ingin anak saya bisa sukses, mandiri, melatih diri untuk bisa mandiri, untuk bisa lebih maju bersekolah di sini di SMP Negeri 45 Medan. Kalau bisa, insya Allah apa yang pernah diterapkan di sekolah ini, baik ekskulnya, baik pendidikannya, semoga untuk memajukan dia ke masa depan dia untuk kurikulum selanjutnya, sampai kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Saya berharap anak saya bisa lebih jadi anak yang pribadi mandiri, jadi anak yang berbakti ya, ada orang tua, bisa saling tolong-menolong lah ya Pak. Harapan saya anak saya menjadi anak yang sukses, anak yang berguna bagi bangsa dan negara, nah, bisa tercapailah apa yang dicita-citakan impiannya. Semoga nanti kedepannya bisa menjadi anak yang sukses, mandiri, dan menjadi anak yang berkepribadian yang baik. Harapan saya ingin anak saya menjadi tetap berprestasi. Harapan saya tetaplah untuk berjuang berprestasi dalam akademik maupun di dalam keseharian, baik berbudi berkarakter baik, maksud saya gitu. Hanya karakter dan akademik itu aja mungkin cukup sama saya gitu. Berperilaku yang bagus, sekolahnya dia yang rajin, terus rajin belajar. Mudah-mudahan nanti dia bisa kuliah lah, walaupun karena sekarang kan udah banyak bantuan dari pemerintah, walaupun kita nggak mampu, kalau bisa pemerintah membantu, saya harapkan anak saya nanti bisa jadi kuliah lah, biar berhasil di nanti, supaya macam nggak kayak kami orang tua nanti yang hidupnya pas-pasan. Mudah-mudahan dia bisa lebih bagus ke depannya. Baguslah bersosialisasi dengan teman-teman, bisa bergaul dengan yang bagus, sopan lah sama orang tua, sama teman-teman. Harapan saya seperti itu. Harapan saya pokoknya dia harus lebih baik ke depannya, biar gak kayak kami orang tua kayak gitu yang hidupnya pas-pasan. Pokoknya harapan saya seperti itu sama anak saya. Ya, mudah-mudahan bisa dia lebih baik dari yang seperti biasanya, bisa dia mewujudkan impiannya dari SMP 45, biar bisa dia lagi sekolah, masuk ke negeri lagi, karena saya tahu kalau dari negeri ke negeri bisa lagi begitu Pak. Rajinlah Pak belajar. Dia lagi belajar supaya ya apa yang dia mau, apa yang dicita-citakan bisa tercapai Pak. Begitu. Kalau di sini dia rajin belajar, bisa berprestasi, kan nanti kedepannya bisa lebih baik. Siapa orang tua yang nggak mau anaknya lebih baik kan? Alhamdulillah, masya Allah, anak saya dari kelas 1 SD kan alhamdulillah ya, memang Allah yang titipkan dia prestasinya ada. Jadi mudah-mudahan masuk ke sini nanti dia lebih giat lagi, bisa mama nggak menuntut untuk dia harus jadi ranking, enggak, tapi jadi yang terbaik aja.
jadi anak yang baik itu jadi anak yang baik, anak yang soleha, anak yang taat sama Allah, anak yang taat sama orang tuanya, yang patuh sama gurunya, yang sopan, adab ya nak. Orang berilmu tapi tidak beradab itu tidak baik. Tapi kalau orang yang beradab, insya Allah dia udah pasti berilmu. Supaya anak saya menjadi yang lebih baik lagi, lebih giat lagi belajarnya, lebih gimana ya? Ya memang anak itu adalah harapan saya kan gitu. Jadi yang lebih baik dan lebih pintar, lebih hafal lah gitu aja. Yang pastinya bisa membanggakan kedua orang tua, terus cita-citanya bisa tercapai, terus lebih apa dalam agama kan gitu. Pokoknya dapat mewujudkan cita-citanya lah, itu aja Pak. Nanti rajinlah sekolah, rajin belajar biar kau nanti lebih bagus dari kehidupan mama sama bapak. Tahunya kalau bapak kau cuma supir angkot, tak seberapa gaji yang dibawanya. Apa yang ada itulah yang cukup kita makan. Jadi harapan saya nanti kalau boleh kau harus bagus, kau rajin belajar, harus pintar kau biar bisa kau besok-besok nanti kuliah. Harapan mama besar sama kau supaya kau berhasil nanti ke depan. Soalnya ke depan nanti lebih sulit untuk mencari kerja, mencari uang. Harapan saya seperti itulah bang sama kau bang. Bisa kau diatur di rumah, bisa kau mendengarkan nasihat orang tua. Pokoknya harapan mama sama bapak besar sama kau biar kau nanti kelak menjadi orang yang berhasil. Itu aja. Ya baiklah kau belajar di SD 45, udah diterima kau di sini. Mudah-mudahan nanti kau makin pintar dan jangan bandal. Ingat waktu, jangan sering telat bangun biar bisa kau terlambat ke sekolah. Saya ingin sampaikan sama anak saya, belajarlah bagus-bagus. Ingatlah perjuangan kita waktu kita daftar ada teringat kayak gimana. Jadi udah berhasil, usahakan untuk cari yang terbaik. Bukan kita harapkan terjadi yang baik dari orang baik. Baiklah untuk diri kita sendiri untuk memilih yang baik yang seperti apa. Jadi usahakanlah belajar yang benar-benar supaya ke depannya enggak yang gimana harus bantu orang tua itu, belajar aja yang bagus-bagus gitu. Jadi apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Karena memasak kemari sulit. Kita daftar sampai ratusan orang, kita antri dari pagi sampai sore. Tapi semua kita kerjain supaya kita dapat yang terbaik. Dan alhamdulillah sekarang kita udah masuk dari jalan kesehatan. Waktunya itu. Kalau orang tua itu kan pasti mau yang terbaik untuk anaknya, mau itu pendidikannya, kehidupannya, semuanya mau yang terbaik. Mbak tahu mau mama apa kan naik, Mbak tahu mau mama apa, dan ini pilihan Mbak. Mama cuma minta di umur Mbak yang sekarang, Mbak belajar bertanggung jawab. Apapun keputusan yang Mbak ambil, Mbak harus pikirkan apa baik buruknya untuk diri Mbak. Dan sekarang Mbak di SMP 45 ini atas keinginan Mbak, Mama gak pernah paksa. Jadi Mbak harus buktikan kalau Mbak itu sungguh-sungguh. Mbak tahu kan? Jadi Mama minta Mbak sungguh-sungguh belajarnya. Jadi anak yang baik, jadi anak yang membanggakan untuk diri Mbak sendiri. Terutama untuk sekolah ini, jaga nama baik sekolah ya nak ya, jaga nama baik sekolah. Karena Mbak nanti udah pakai badge di sini SMP Negeri 45. Saat Mbak keluar dari gerbang itu, Mbak harus jaga nama baik sekolah. Saat Mbak keluar dari rumah, Mbak harus jaga nama mama. Dengar? Bang, bahagikan mama nanti ya. Cuman Allah lah, anak mama lah. Harapan mama satu-satunya kan agar bisa menaikkan derajat kita. Mungkin enggak mesti harus gimana, harus punya harta atau apa, yang intinya menaikkan derajat kita menjadi yang lebih baik. Pokoknya bisa membanggakan mama kalau mama ini enggak bekerja keras untuk anak